Selamat siang Bapak Ibu Guru. Siang. Sebelumnya mohon maaf dengan keterbatasan media yang ada saat ini karena kebetulan sedang kondisi mati lampu, jadi untuk slide presentasinya pun tidak bisa kita tampilkan, tapi kegiatan akan tetap kita laksanakan, gitu ya. Nah, untuk hari ini saya akan sedikit berbagi dengan Bapak Ibu Guru terhadap hasil yang sudah saya laksanakan selama ini. Mulai dari awal kami melaksanakan kegiatan pelatihan online, kemudian pelatihan offline secara langsung pertemuan di Pontianak, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan online lagi dengan dua materi lanjutan, dua prakteknya. Yang kebetulan praktek kedua bersama dengan sebagian dari Bapak Ibu Guru di sini. Nah, hari ini kegiatannya adalah berbagi praktik baik. Jadi saya menyampaikan, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru tentang kegiatan yang sudah saya laksanakan. Semoga nanti ke depannya bisa kita tindak lanjuti. Dan kebetulannya dari pihak sekolah meminta bahwa minggu depan kita mengadakan pelatihan ini lagi, terutama pelatihan praktek terhadap Bapak Ibu Guru supaya bisa melaksanakan praktik konseling terhadap siswa. Itu jadi nanti tindak lanjutnya kita laksanakan minggu depan. Nah, untuk kegiatan ini Bapak Ibu Guru sebenarnya sama seperti kemarin Bapak Ibu Guru mengikuti kegiatan deep learning ya. Jika kemarin deep learning itu adalah secara umum dari seluruh guru, ini adalah deep learningnya bimbingan konseling yang nanti akan ditularkan, diberikan kepada Bapak Ibu Guru sekalian. Tujuan utamanya Bapak Ibu Guru supaya dalam suatu sekolah ketika ada suatu permasalahan itu bukan hanya guru BK yang menangani, tetapi semua guru pun dikembalikan ke posisi semulanya untuk bisa menangani permasalahan. Jadi guru tidak ditempatkan di posisi di mana guru itu hanya mengajar, tetapi guru membimbing juga sebagai seorang pendidik. Jadi jika memang ada masalah di jam pelajarannya masing-masing atau yang sebagai wali kelas bisa menangani, bahkan sampai bisa melaksanakan konseling walaupun dengan tata cara yang sedikit berbeda dibandingkan kami yang bimbingan konseling. Perbedaannya seperti apa nanti akan kita jelaskan lagi. Itu. Nah, dalam kegiatan ini Bapak Ibu Guru kami memiliki 7 langkah yang nantinya akan dilaksanakan, akan dipelajari. 7 langkah ini adalah tahapan untuk Bapak Ibu Guru nantinya belajar supaya bisa melaksanakan konseling terhadap anak di lingkungan sekolahan. Langkah pertama disebut dengan kenali potensi. Ini langkah pertama yang paling penting karena kenali potensi ini diperuntukkan terutama untuk siswa kita, anak didik kita, supaya anak didik kita di sini benar-benar tahu potensinya, cita-citanya nanti ke depan mau seperti apa. Terutama masalahnya di sini seringkali kita temui anak-anak kita itu sampai lulus pun masih bingung kerja apa. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, terutama nih ada yang lain yang jadi masalah adalah mereka sudah lulus, sudah terima hasil kelulusan hari ini. Berapa minggu kemudian baru tanya kalau mau kuliah caranya bagaimana. Nah, ini berarti potensi mereka belum digali dan perlu kita gali kembali supaya kita bisa mengarahkan sebelum mereka lulus itu bagaimana cara daftar kuliahnya, syarat-syaratnya apa supaya bisa dapat beasiswa seperti apa, itu yang diperlukan. Nah, dari jurus yang pertama ini namanya kenali potensi, tujuannya untuk itu. Jadi nanti semua siswa itu bisa mengenali potensi mereka, bisa tahu apa yang harus mereka laksanakan. Itu jurus pertamanya. Nah, tata caranya nanti Bapak Ibu Guru ada berbagai macam. Salah satunya lewat aplikasi yang sudah sebenarnya saya jalankan juga. Sudah saya laksanakan terhadap siswa-siswi kita, walaupun mohon maaf belum bisa secara keseluruhan karena sumber daya yang ada. Aplikasinya namanya Bapak Ibu adalah Aku Pintar. Ini aplikasi HP. Silakan kalau Bapak Ibu Guru mau mencoba, itu ada 2 aplikasi. Yang pertama aplikasi Aku Pintar untuk siswa, yang kedua aplikasi Aku Pintar untuk guru, dan ada ketiga yang tambahan ini adalah untuk kami para konselor. Dimana kalau kita menggunakan aplikasi Aku Pintar ini, Bapak Ibu Guru bisa membuat kelas tersendiri di dalamnya, lalu mengajak siswa belajar materi di situ. Di situ banyak materi, matematika ada, bahasa Indonesia ada, macam-macam soal-soal pun di situ ada, dimana bisa digunakan untuk latihan hariannya. Gitu. Nah, kenapa kami bimbingan konseling menggunakan aplikasi ini? Karena di aplikasi ini salah satunya ada tes bakat dan minat.
Jadi tes gaya belajar, bakat, minat semuanya ada di sini. Dan kemarin jika dari Dinas Pendidikan juga mengadakan tes bakat minat, sebenarnya saya juga mengadakan juga terhadap siswa-siswi tes bakat minat ala Aku Pintar. Dan hasilnya kurang lebih hampir sama. Bedanya adalah jika Aku Pintar ini instan. Begitu siswa selesai mengerjakan, detik itu juga saya langsung dapat laporan di aplikasi saya bahwa siswa ini selesai mengerjakan, bakat minatnya seperti ini, semuanya sudah ada gambarannya. Seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu guru berkenan, kita bisa mempelajari bersama supaya bisa Bapak Ibu gunakan di jam pembelajaran masing-masing. Itu jurus yang pertama, kenali potensi. Jurus kedua adalah kelola emosi, Bapak Ibu. Nah, jurus kedua ini juga diperuntukkan untuk baik siswa maupun guru, terutama untuk siswa, karena usia-usia anak SMA itu masih masuk ke dalam fase, kalau kami di dunia psikologi menyebutnya fase badai. Jadi emosinya belum stabil, masih terombang-ambing. Tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, tiba-tiba bahagia, semuanya serba tiba-tiba. Nah, karena itu kita harus melatih emosi mereka supaya bisa menjadi lebih stabil, bisa menjadi lebih terkondisikan. Karena emosi inilah yang nantinya akan sangat mempengaruhi mereka. Karena dalam mencari pekerjaan, dalam apapun, bukan hanya intelijensi, kepintaran mereka saja, tetapi pengendalian emosi mereka akan sangat terpengaruh. Jika seseorang yang mudah sekali terbawa emosi, dia melakukan kesalahan dalam suatu pekerjaannya nanti, ditegur oleh atasannya, dan dia tidak terima, etikanya dia yang akan kena. Ini seperti apa? 1. Membantah. 2. Tidak segan melawan. Contohnya yang saat ini akhir-akhir ini viral, SMA 1 Cimarga. Ada satu teman yang merokok dan itu di lingkungan sekolahan, justru malah 600 siswa lainnya membela sampai tidak mau sekolah. Toh endingnya juga maaf-maafan ya, tapi dampak kedepannya yang akan membahayakan. Karena semua usaha, perusahaan, pabrik di sekitar sana memblokir. Tidak ada anak SMA 1 Cimarga yang boleh kerja di tempat mereka. Kenapa? Karena jelas mental pemberontak. Bagaimana kalau ditegur atasan nanti? Nah, jadi tujuannya jurus kelola emosi ini supaya anak-anak kita atau diri kita nantinya bisa menyadari diri kita sendiri. Bagaimana sih diri kita ini ala kadarnya? Yang asli seperti apa? Gampang emosian enggak? Atau sudah bisa mengendalikan emosi? Kemudian mulai bisa mengelola. Misalnya yang tadinya mungkin gampang emosi, ditanya siswanya langsung marah. Contoh ya Miss ya. Nah, nanti mulai bisa mengendalikan dirinya, mulai bisa mengontrol supaya tidak gampang marah. Ada pertanyaan, bagaimana cara kita menjawabnya dengan santun supaya tidak menyinggung emosinya. Nah, kemudian kita bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Dengan adanya pengendalian emosi ini, kita bisa untuk mengontrol diri kita sendiri sehingga bisa berpikir lebih rasional. Keputusan yang bertanggung jawab semuanya berdasarkan pada pengendalian diri kita dari pemikiran yang rasional. Nah, jika sudah 3 itu tercapai, efek selanjutnya adalah menjadi terampil untuk menjalin relasi. Dalam hal ini saya yakin Bapak Ibu guru pasti paham yang namanya menjalin relasi, pertemanan. Kalau di satu pihak itu gampang emosi, pasti tidak nyaman ya Bapak Ibu guru. Karena itu kita harus bisa menjaga diri kita untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar kita. Itu tujuan kelola emosi. Kemudian ada jurus ketiga, ini yang paling perlu kita pelajari di sekolah kita juga. Namanya adalah tumbukan resiliensi. Sudah pernah dengar belum Bapak Ibu? Tumbukan resiliensi ini bahasa sulitnya. Bahasa mudahnya adalah daya lenting atau bangkit dari jatuh. Namanya manusia di dunia ini pasti ada fase, ada saat di mana kita terjatuh, kita gagal. Tapi jika kita berhenti saat kita gagal tadi, kita tidak mencoba untuk bangkit kembali, maka selamanya kita akan gagal. Saya ingat hari Selasa yang lalu ketika saya mengisi apel pagi kepada siswa, saya mengatakan bahwa
Yang terpenting adalah bagaimana ketika kita jatuh dari pematang sawah, kita jalan di atas pematang sawah, lalu kita terpeleset jatuh, apa yang kita lakukan? Kita harus bangkit lagi, jalan kembali. Karena kalau kita tidak bangkit, ya selamanya kita tidur di sawah terus ya Bapak Ibu ya. Nah karena itulah tata cara menyelesaikan masalah. Sebanyak apapun masalah, sebanyak apapun kita jatuh, kuncinya satu, bangun lagi, jalan lagi. Kalau tidak seperti itu, kita tidak akan selesai. Nah, dan ini bisa kita tunjang pada siswa-siswi kita dengan memberi umpan balik yang positif. Contohnya, mereka ngobrol terhadap kita, cerita, curhat. Jangan sampai kita menambahkan atau justru menimpali dengan kata-kata yang negatif. Bu, saya gini. Lah salah kamu sendiri. Itu yang nanti buat mereka malah malas untuk cerita kepada kita. Bagaimana cara menanggapinya? Ketika mereka cerita, refleksikan dulu. Caranya gambarkan apa yang mereka utarakan. Contoh, Bu Aini cerita nih, di bulan ini siswa-siswi itu banyak yang susah, diberi tugas tidak dikerjakan. Cara merefleksikannya Bapak Ibu dulu, dengan tirukan dulu perkataan Bu Aini tadi. Oh, jadi maksud Ibu, bulan ini banyak siswa yang tidak mau mengerjakan tugas. Itu cara merefleksikan, menggambarkan perasaan Bu Aini. Dengan begitu Bu Aini akan lebih membuka lagi pernyataannya, kata-katanya. Iya Pak, karena kalau diberi tugasnya bla 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 dan seterusnya. Nah dari situ kita akan lebih tahu banyak permasalahan yang dihadapi. Begitupun dengan siswa, kalau kita refleksikan, mereka curhat nih. Pak, saya tuh pelajaran matematika paling tidak bisa Pak. Kita refleksikan terlebih dahulu. Oh jadi kamu paling tidak bisa pelajaran matematika ya? Iya Pak. Nah kenapa? Ini untuk memancing mereka mau bicara lagi. Dan dengan kita pancing ini, kita bisa memberikan motivasi supaya nantinya mereka semakin termotivasi dan bisa bangkit lagi dari kekurangannya. Yang tadinya susah mempelajari matematika, jika kita dukung, kita support, mereka akan jadi mau mempelajari kembali. Apa sih masalahnya di situ? Memang sulit pelajarannya kah? Atau memang mereka itu ada ketidakcocokan dengan gurunya kah? Atau tugas-tugasnya kebanyakan mereka bingung? Itu yang perlu kita cari. Nah, jadi tujuan dari jurus ketiga ini Bapak Ibu, supaya kita bisa menggali, supaya kita bisa tahu lebih jauh tentang anak-anak kita, dan kita bisa mensupport supaya mereka bisa bangkit dari kejatuhan mereka. Gitu. Nah, masuk ke jurus keempat Bapak Ibu. Ini mungkin yang juga kita perlukan. Namanya adalah jurus keempat, jaga konsistensi. Maksudnya di sini adalah ketika kita bertindak, jangan sampai kita inkonsisten. Hari ini kita bicara A, besok B, lusa C dan seterusnya. Di sini akan membuat siswa pun bingung. Kita konseling dengan siswa pun, kita menangani siswa pun harus selalu sama. Karena itu kalau dalam dunia bimbingan konseling, kita punya yang namanya catatan anekdot, catatan siswa. Apa yang sudah kita laksanakan dengan siswa, kita catat, kita buat data. Pertemuan selanjutnya, kita berdasarkan catatan kita tadi. Oh, Bu Bella ini sudah konseling dari A sampai C. Berarti pertemuan selanjutnya kita review dulu pertemuan A sampai C ini, lalu lanjut ke D, E, F. Jangan sampai kita malah langsung lanjutnya ke B. Tidak nyambung. Jadi kita harus punya catatan. Nah, di sini catatan ini termasuk untuk menjaga konsistensi kita. Tujuannya membantu murid untuk tetap fokus pada tujuan mereka, mempertahankan perilaku positif dan menghindari tindakan yang impulsif yang tidak sesuai. Nah, dalam pelaksanaan konseling, hal ini sangat dibutuhkan supaya dari pertemuan 1, 2, 3 dan seterusnya itu menjadi sebuah runtutan yang terus berkesinambungan, tidak terputus, tidak mengulang, apalagi sampai siswa ini mengutarakan masalah yang sama berulang-ulang. Sebelumnya saya sampaikan Bapak Ibu Guru, tujuan dari konseling adalah memandirikan individu. Jadi tujuan utamanya ini, goalsnya adalah individu menjadi mandiri, tidak tergantung pada siapapun dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri.
Jadi jika ada individu yang ketika mereka curhat masih masalah yang sama terus, berulang-ulang terus, berarti dia belum bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Inilah yang harus kita tangani. Nah, jaga konsistensi ini kita membatasi supaya tidak hal yang sama terus yang nantinya Bapak Ibu guru tangani terus. Jadi tadilah pentingnya ada catatan anekdot. Silakan nanti dicatat setiap kegiatannya supaya siswa tahu batasan mereka yang sudah mereka lakukan sampai kemana. Nah, yang kelima Bapak Ibu guru, ini yang sebelumnya sempat saya laksanakan bersama beberapa guru di sini. Kebetulan yang saat ini ada di sini adalah Bu Aini dan Bu Bella. Mungkin masih ingat saat itu kita membahas tentang jalin koneksi ya Bapak Ibu ya. Nah, jalin koneksi ini Bapak Ibu, di sini kita harus mulai terbuka. Apa maksudnya terbuka? Untuk bisa menerima siswa supaya mereka mau dekat dengan kita, mau bercerita pada kita, mau mengutarakan masalahnya kepada kita. Kita juga harus membuka diri. Membuka diri, menerima kehadiran mereka. Jangan sampai ada siswa yang datang ke Bapak Ibu guru, datang ngomong, Bu, saya mau cerita. Jangan sampai guru berkata, nanti ya saya sibuk. Maka detik itu juga siswa akan mengkat, selesai, saya tidak mau cerita lagi karena saya tidak didengar. Nah, bagaimana kalau kita sedang sibuk? Kita atur waktu jadwal. Caranya, misal saat ini Pak Heri sedang mau ngajar nih ya, ada jam. Ada siswa yang mau konseling. Bagaimana caranya? Atur jadwal. Nah, Bapak ini sedang ada jam ngajar dari jam 10 sampai jam 11. Bisa enggak kalau konselingnya kita laksanakan jam 11 itu? Begitu Bapak selesai. Atau cara kedua, dengarkan dulu permasalahannya. Baru kita simpulkan urgent atau tidaknya. Jika urgent, tangani saat itu juga. Jika belum begitu urgent, belum begitu penting untuk langsung selesaikan, atur jadwal seperti tadi. Itu. Nah, jalin koneksi ini Bapak Ibu guru pentingnya adalah supaya kita bisa membuka diri, supaya siswa bisa masuk ke kita dan kita pun bisa masuk ke dunia mereka. Nah, jika di pertemuan sebelumnya dengan Bu Aini, Bu Bella, saya minta mereka saling curhat. Betul ya Bu Aini ya, Bu Bella ya. Mereka saling curhat, lalu ada komunikasi yang terputus di mana satu orang curhat, satu orangnya cuek. Bagaimana rasanya dicurhati, orangnya cuek? Pasti tidak nyaman. Atau yang satu curhat, yang satu main HP. Gitu. Nah, kemudian di simulasi terakhirnya adalah yang satu curhat, yang satu mendengarkan dengan baik, bahkan memberikan respon. Jadi rasanya berbeda. Nah, nanti minggu depan kita akan lebih simulasikan lagi dengan semua Bapak Ibu guru. Kita laksanakan bagaimana tata caranya yang baik. Nah, di jalin koneksi ini intinya seperti itu Bapak Ibu guru. Salah satu inti dalam jalin koneksi adalah menjalin komunikasi. Jadi menjalin komunikasi ini nanti Bapak Ibu guru diminta untuk bisa mendengar apa keluhan siswa, mendengar apa perkataan teman-teman kita sendiri, atau bahkan mendengar ucapan dari atasan kita. Mendengar itu hal yang sulit, walaupun mudah sekali untuk diucapkan, tapi rata-rata orang Indonesia tidak mampu mendengar fokus lebih dari 20 menit. Itu menurut survei yang ada, penelitian yang ada. Jadi setelah 20 menit buyar. Bahkan ada yang 5 menit pun sudah tidak mampu. Nah, nanti kita sendiri bagaimana? Kita tes nanti minggu depan ya. Nah, itu untuk jalin koneksi. Semoga nanti ke depan kita bisa lebih mampu mendengar siswa kita, sehingga siswa pun mau lebih terbuka pada kita. Jurus ke-6 namanya adalah membangun kolaborasi. Kolaborasi ini maksudnya adalah kerjasama. Jadi setiap stakeholder yang ada di sekolah, semua orang yang ada di sekolah, ini semuanya saling bekerja sama, saling ada ketergantungan. Bagaimana ketergantungannya? Ini contoh ya Bapak Ibu guru ya. Ada siswa A sedang bermasalah dengan orang tuanya. Ketika kita sebagai wali kelas atau guru mapel ya, guru mapel kita menangani siswa ini, maka kita tidak bisa hanya sekedar dengar masalahnya lalu menyimpulkan.
Yang perlu kita lakukan adalah pertama, kumpulkan data terlebih dahulu dari siswa ini. Data ini bisa kita dapatkan dari berbagai tempat. Contohnya, wali kelas seringkali punya data. Siswa ini orang tuanya pekerjaannya ini, gajinya kurang lebihnya sebulan segini. Jadi dari itu bisa kita gambarkan emosional anak seperti apa. Atau tata usaha, Pak Hen. Tata usaha itu yang paling pemegang seluruh data siswa. Dan inilah pusat datanya. Jika kita butuh data tentang siswa, kita bisa temui tata usaha untuk minta Pak Hen, data si A mana? Nomor induk siswa dan lain sebagainya, semuanya ada di situ. Jadi setelah data-data itu kita ada, kita bisa menarik kesimpulan, oh ternyata masalah siswa tentang keluarganya tadi itu terjadi karena satu, faktor ekonomi kan, dua, keharmonisan rumah tangga kan, atau ketiga, keluarga yang jarang kumpul. Jujur saja, ini 3 masalah utama yang ada di sekolah kita. Terutama masalah ketiga, keluarga yang jarang kumpul. Anaknya di rumah, orang tuanya di ladang. Anak salah, orang tua tidak tahu menau. Nah, jadi kalau kita tidak punya data, kita susah menanganinya. Kita harus tetap punya datanya. Untuk itulah kita harus membangun kolaborasi dari jajaran kepala sekolah, waka, sampai ke TU, bahkan sampai ke guru mapel. Semuanya bekerja sama untuk saling membantu menyelesaikan permasalahan ini. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, selanjutnya jurus ke-7 dan juga jurus terakhir adalah tentang menata situasi. Pernah ada yang berkata bahwa tumbuh kembang anak itu yang terpenting adalah peran orang tua. Tetapi hal yang tidak kalah penting adalah faktor lingkungan yang menyusun tumbuh kembang mereka. Faktor lingkungan inilah yang perlu kita tata. Jangan sampai jika anak tumbuh di lingkungan pemakai narkoba, maka secara tidak langsung anak itu pun akan termotivasi ikut memakai. Tapi jika kita tata situasi sekolah kita sekondusif mungkin, menjadi sekolah yang ramah terhadap anak, yang kita tetap bisa mengkondisikan anak, menegur anak jika anak ini salah dengan cara yang baik dan benar, maka tumbuh kembangnya pun akan lebih terkondisikan. Contohnya, jika di SMA 1 Cimarga tadi ada anak yang merokok di lingkungan sekolah Bapak Ibu, dan tidak ada yang menegur. Satu orang merokok, tidak ada yang menegur. Kira-kira ada kemungkinan tidak seluruh siswa yang lain ikut merokok? Pasti ya. Karena itu, kalau saya pribadi, saya tidak akan pernah menyalahkan kepala sekolahnya. Karena itu tindakan yang benar. Guru yang baik itu bukan guru yang selalu menuruti siswanya, tapi guru yang mencoba mencari jalan yang terbaik bagi siswanya. Kepala sekolah SMA 1 Cimarga malah justru bertindak tepat, karena itu hal yang tabu dan dilarang. Yang salah pihak orang tuanya, kenapa malah membela seperti itu. Nah, untuk itu kita nanti harus bisa mengkondisikan sekolah kita sendiri. Bagaimana kita menata sekolah kita supaya anak-anak itu terkondisikan di sini. Yang terpenting adalah mereka merasa nyaman selama di sekolah. Mereka merasa seperti di rumah, mereka tidak tertekan apapun di sini, dan mereka selalu merasa happy, enjoy. Sehingga ketika mereka ada di rumah, justru muncul keinginan pengen ke sekolah. Kalau bagi saya pribadi mungkin itu suatu indikator keberhasilan sebuah sekolah. Ketika mereka pulang, mereka di rumah, mereka merasa aku bosan di rumah, lebih nyaman di sekolah. Enak di sekolah, banyak teman, banyak aktivitas, kegiatan ekstrakurikuler. Itu mungkin yang akan lebih berhasil bagi suatu sekolah. Gitu. Nah, itu 7 hal yang nantinya akan kita pelajari lebih lanjut. Hari ini mohon maaf, saya hanya menjelaskan gambaran garis umumnya, garis besarnya. Minggu depan atau sesuai dengan kesepakatan dengan kepala sekolah,
kita akan pelajari lebih rincinya lagi seperti apa. Kalau perlu kita praktek langsung untuk konselingnya. Tapi nanti saya minta bantuan kerjasamanya. Karena harusnya ini Bapak Ibu Guru konseling terhadap siswa. Tetapi kan kita hanya pelatihan. Jadi saya minta Bapak Ibu Guru saling konseling. Dan tolong jangan memandang gender. Jadi misal nih Pak Tommy konseling dengan Bu Bella. Kenapa saya harus konseling dengan cewek? Jangan. Karena kita harus bisa konseling dengan pihak manapun. Kita tidak boleh tebang pilih, tidak boleh memilih ya. Yang mau konseling ini cowok, wajahnya jelek, maaf bukan rasis ya. Wajahnya jelek, aku tidak mau namanya yang seperti ini. Aku maunya yang cantik-cantik aja. Nah, ini yang tidak boleh. Kita harus nangani semua. Selama kita jadi guru, siapapun yang bermasalah harus kita tanya. Itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Guru, saya sudah melaksanakan 2 kali praktik di sekolah ini. Yang saya laksanakan pertama adalah jurus pertama, kenali potensi. Saya melaksanakannya dengan anak-anak kelas 11A, Bu Cicik ya wali kelas, Bu Cicik ya. Nah, dengan anak-anak 11A di sana saya melaksanakan tes psikologis, walaupun dengan keterbatasan media yang ada. Harusnya tes itu dilaksanakan secara online, tetapi karena anak-anak dengan kebijakan sekolah tidak boleh membawa HP, saya melaksanakannya secara langsung otodidak. Jadi saya bacakan soalnya, detik itu juga anak saya minta untuk langsung menjawab dari pilihan A, B, dan C. Di mana soal ada 10 soal kebetulan Bapak Ibu Guru, di mana 10 soal ini menentukan untuk kemampuan prestasi belajar anak. Di mana prestasi belajar anak ini dibedakan menjadi 3, yaitu kemampuan belajar secara visual, auditori, atau kinestetik. Visual berarti untuk anak-anak yang mampu atau suka belajar dengan cara membaca dan mengingat secara langsung. Jadi mereka lebih pintar atau lebih bisa mempelajari materi belajar jika mereka mencatatnya secara langsung. Jadi contoh, Bu Bella menjelaskan nih pelajaran matematika. Si anak langsung mencatat materi itu dan kemudian nanti bisa dibaca ulang. Itu tipe visual. Tetapi ada tipe kedua. Tipe kedua ini adalah tipe auditori. Auditori ini, mohon maaf, ini kadang yang jadi salah pahamnya guru di kelas. Terkadang ada anak yang di kelas itu seperti sedang tidur, tetapi sebenarnya telinganya mendengar. Ketika ditanya masih masuk. Jadi dia mengandalkan pendengarannya dalam belajar. Karena dia kurang fokus dengan pandangannya, terkadang mereka cenderung menutup mata, tapi telinganya masih mendengar. Ini tipe yang kedua, auditori. Nah, bedanya adalah yang ini masih fokus, kalau yang tidur sudah hilang fokus, bablas. Ya, nah ini. Kemudian tipe yang ketiga, kinestetik. Kinestetik ini tipe-tipe, ini kebanyakan anak kita tipe yang ketiga. Tipe yang kelebihan energi, fisiknya kuat. Mereka akan lebih masuk dalam pembelajaran ketika mereka langsung mengalaminya. Contoh, pelajaran IPA, Pak Tommy sedang mempelajari tentang tumbuhan. Jadi, daripada anak ini diberikan materi secara teori, tumbuhan jagung ini adalah tumbuhan monokotil, ciri-cirinya begini. Tipe-tipe orang kinestetik ini akan lebih masuk jika langsung melihatnya secara langsung. Tanaman jagung seperti apa? Kita belah tanamannya. Ini loh ciri-ciri tanaman monokotil. Tumbuhannya tunggal dari bawah sampai ke atas. Betul ya Pak Tommy ya? Nah, tumbuhannya tunggal. Lalu ciri-ciri lainnya, nah, ini mereka akan lebih mudah mengingatnya. Dengan melihat, dengan mendengar tadi, bahkan dengan menyentuhnya secara langsung, mereka akan lebih tahu, oh ternyata ini yang disebut tumbuhan monokotil. Pak, kalau yang dikotil seperti apa Pak? Nantinya akan masuk ke pembahasan yang lebih, karena mereka akan lebih termotivasi. Pak, kalau tanaman yang akarnya serabut, yang akarnya tunggang, seperti apa Pak? Nah, karena mereka akan langsung tahu wujudnya seperti apa. Seperti itu. Nah,
Tiga tipe kecerdasan ini Bapak Ibu Guru sudah saya coba di kelas 11A dan hasilnya mereka sendiri sudah tahu. Karena detik itu juga langsung saya tunjukkan hasilnya seperti apa. Dan mohon maaf memang sebagian besar untuk kelas 11A UCC tipe kinestetik. Tipe visual itu hanya ada 1-2 orang. Tipe auditori lumayan, tapi sebagian besar adalah tipe kinestetik. Tuh. Nah, itu jurus pertama yang sudah saya implementasikan di kelas 11A, dan kemudian yang kedua saya implementasikan dengan beberapa Bapak Ibu guru di sini. Itu adalah jurus kelima yang tadi sempat saya sampaikan dengan Bu Aini dan Bu Bella, ya, yang kami mencoba untuk curhat tetapi dicueki, gitu, ya. Itu namanya adalah jalin koneksi. Di jurus ini kemarin saya mencoba dengan beberapa guru. Kebetulan saat itu memang kita sedang pembelajaran rutin dan tidak bisa ditinggal karena keterbatasan jumlah guru kita. Jadi yang ada saat itu adalah Bu Aini, Bu Bella, Bu Nurul, dan Bu Lulu, ya Bu Aini. Nah, hanya berempat. Kemudian satu orang Pak Dani sebagai kameramennya. Itu saksi matanya mungkin. Nah, di jurus ini saya sudah mencoba untuk Bu Aini dan Bu Bella. Mereka saya minta untuk pasangannya Bu Aini dengan siapa ya? Oh, Bu Aini dengan Bu Nurul, Bu Bella dengan Bu Lulu. Nah, mereka mencoba untuk saling curhat. Entah itu masalah serius atau bohongannya mereka, ya. Tapi mereka curhat dengan 3 kondisi. Kondisi yang pertama adalah curhat dicueki. Bu Aini curhat, Bu Nurul cuek, tidak mendengar sama sekali. Kondisi kedua, gantian, Bu Nurul curhat, Bu Aini pura-pura main HP. Betul ya Bu Aini ya? Atau kebalik? Oh, Bu Aini yang pertama. Bu Nurul main HP, ya. Merespon seadanya. Yang ketiga, tanpa ada fokusnya sama sekali. Dia masih bilang sesuatu tapi jawabannya gitu. Yang ketiga dengan antusiasnya gitu. Saya yang cerita tapi benar mendengarkan sambil memberi saran. Oke. Jika dari penjelasan Bu Aini dari 3 metode tadi yang paling membuat Ibu nyaman yang mana? Ketiga ya? Karena ada timbal baliknya. Ada timbal balik, ada tanggapan respon. Sholat kita didengarkan. Kalau seseorang bisa cerita tapi orang itu tidak peduli, itu sakit hatinya. Nah, terus yang paling menyakitkan yang mana? Yang pertama itu berarti yang tidak didengar sama sekali. Oke. Yang kedua yang main HP. Yang hanya responnya cuma gitu. Nanggung. Intinya gini, tergantung masalah yang kita hadapi. Ada satu masalah yang kita mengharapkan orang itu cukup mendengar. Iya. Kembali lagi permasalahannya apa? Ini ketika masukkan itu poin yang ketiga. Oke. Nah, berarti dari sini bisa kita simpulkan jika kita ubah posisinya itu adalah guru dan siswa. Jika siswa yang sedang cerita kepada kita, curhat kepada kita, dan kita cuek, mungkin itulah yang dirasakan siswa kita. Atau yang kedua, mereka curhat, kita main HP. Berarti perasaan mereka adalah dongkol di ini. Wah, saya udah cerita, malah yang di sana sibuk dengan HP-nya. Ini nggak usah saja, tutup saja. Gitu. Nah, maka yang paling tepat, yang paling pas adalah ketika kita cerita, kita curhat, mau tidak mau kita memang sebagai guru harus fokus. Tinggalkan dulu semua kegiatan kita, letakkan dulu semua pekerjaan kita fokus pada satu anak ini. Dan pada konseling ini Bapak Ibu Guru sebenarnya juga ada pembatasan waktu. Jadi bukan berarti anak konseling itu kita teruskan sampai selesai sepuasnya anak juga. Tetapi kita juga membatasi waktunya. Terkait dengan berbagai hal yang nantinya harus kita laksanakan juga. Siswa juga masih harus sekolah kan. Jadi kita boleh membatasi waktu. Jadi jika konseling, boleh kok Bapak Ibu Guru mengatur waktu.
Ibu bisa dengarkan ceritamu sekarang, tapi Ibu cuma punya waktu 60 menit. Kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin yuk. Boleh. Jadi anak-anak bisa fokus. Oh, alhamdulillah, syukur saya diterima. Walaupun ada waktu 60 menit, berarti saya harus fokus masalah apa dulu yang saya ceritakan. Nah, gurunya bisa Bu Cici nih. Bu Cici bisa lebih fokus juga dalam 60 menit ini. Letakkan dulu semua bukunya, letakkan dulu semua kegiatannya. 60 menit fokuskan kepada si siswa. Ini wujud saling menghargai satu sama lain. Nah, jika di pertemuan sebelumnya, di praktek sebelumnya, saya mencoba untuk menjalin koneksi dengan ibu-ibu guru ya waktu itu ya. Nah, jalin koneksi inilah menjadi kunci untuk nanti kitanya melaksanakan konseling. Praktek konseling belum bisa kita laksanakan jika proses menjalin koneksi ini belum kita pelajari. Nah, untuk itu Bapak Ibu Guru, minggu depan sesuai permintaan dari pihak sekolah, saya akan lebih memaparkan lagi, lebih menceritakan, bukan menceritakan ya, kita akan lebih cenderung banyak langsung aktivitasnya saja, aktivitas prakteknya. Dan dalam kegiatan ini nanti saya akan sedikit gambarkan pada Bapak Ibu Guru tentang kegiatan yang prosedurnya bernama ARKA. ARKA ini adalah tata cara kita untuk mengajar supaya lebih fokus nantinya. Nah, supaya kita tidak, maaf, kadang ada yang ngajar itu ngelantur materinya A, baru 10 menit selesai, langsung bingung mau ngomong apa lagi, ujung-ujungnya cerita pengalaman pribadi. Nah, nanti saya akan sedikit gambarkan tentang proses ARKA. ARKA ini nanti bagaimana kita mengaturnya, bagaimana kita men-settingnya supaya di kelas itu lebih menarik, tetapi kita tidak sampai kehabisan bahan pembicaraan. Karena salah satunya, maaf saya gambarkan sedikit dulu, ARKA A itu adalah aktivitas. Jadi bukan kita hanya sekedar ngomong, hanya sekedar presentasi, tapi kita buat kegiatan. Kemudian R-nya itu adalah refleksi. Ini yang biasanya bisa memakan waktu lama. Jika siswa sudah masuk dalam kegiatan, contoh Pak Tommy tadi menggambarkan tentang tumbuhan ya Bapak Ibu ya, tumbuhan dikotil dan monokotil. Setelah dipelajari, anak-anak melihat susunannya secara langsung, bentuk tumbuhannya, perbedaannya di mana, refleksinya bisa ditanyakan dulu. Jadi dari yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kamu dapatkan? Apa sih perbedaan monokotil dan dikotil? Ini loh Pak, yang dikotil seperti ini tanamannya, yang monokotil seperti ini. Bedanya di sini, kalau yang dikotil itu tumbuhannya berkambium. Ini kalau dipotong bisa disetek, tanam lagi. Kalau yang monokotil tidak bisa karena berongga. Nah, gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, nanti lebih detailnya kita pelajari minggu depan saat kita melaksanakan pelatihan atas permintaan sekolah. Waktu dan tempatnya nanti kita menyesuaikan. Yang penting nanti ada informasi untuk para Bapak Ibu Guru sekalian. Itu untuk pertemuan hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu Guru sudah mengikuti kegiatan saya agak lumayan lama juga ya. Siang hari ini yang dalam kondisi kipas angin tidak bisa nyala, hujan, maka sempat kita tunda sedikit tadi karena hujannya deras. Jadi saya berterima kasih sekali. Kegiatan ini untuk saya gunakan sebagai laporan nantinya. Semoga dalam kegiatan ini nantinya bisa saya laporkan dan saya langsung lulus. Jika lulus berarti saya menjadi fasilitator daerah dan mungkin akan mengisi ke sekolah lain juga nanti. Gitu. Dan sekolah pertama yang saya isi adalah sekolah kita sendiri. Gitu. Ya. Nah, terima kasih sekali Bapak Ibu Guru. Semoga nanti ke depan kita bisa membangun sekolah kita menjadi sekolah yang lebih hebat lagi, lebih mandiri lagi, dan bisa mengkondisikan siswa sesuai dengan apa yang semestinya. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi, semoga setelah ini kita semua bisa semakin berkembang. Selamat siang. Selamat siang. Nah, sesuatu yang baru lagi.